Masak siput sepertinya yang kalau dilihat-lihat dari penampilannya bakalan enak banget nih. Pokoknya semoga aja nanti itu sesuai sama ekspektasi aku ya. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas yang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke, ini tiba-tiba aja aku tuh udah ada di dapur dan let's go. Kayaknya sih kita bakalan masak-masak lagi. Memang ya dunia ibu-ibu itu tuh tiada hari tanpa masak deh kayaknya. Untuk daun kelor yang masih super muda-muda itu aku minta dari depan rumahnya bapak mertua aku ya say, dan untuk campurannya di situ tuh bakalan kita tambahin pakai wortel dan juga tempe. Siapa nih yang pipinya bolong kiri kanan nih? Mau tahu nggak kenapa nih anak cowok pakai baju merah hobi banget nungguin maknya di dapur? Nah ini salah satunya karena aku tuh lagi ngupasin semangka. Kalian bisa lihat waktu semangkanya ini tuh udah dibukain, langsung aja dihap. Ya udah yuk kalian ikut aku ke belakang dulu karena hari ini kan rencananya mau masak ini ya, aku tuh mau bikin tumisan siput gitu loh, bakalan aku masak yang berkuah-kuah yang pedes biar rasanya nampol. Sebelumnya mohon maaf banget di suara dubbing aku kali ini lumayan berisik soalnya itu loh Dede Zahra lagi tengah mainan mobil, udah disuruh diem, anaknya nggak mau diem, pecicilan banget. Jadi daripada aku nggak upload VOD sama sekali ya kan, mending ya udah deh kita berisik-berisikan dikit nggak apa-apa lah ya. Semoga aja kalian itu bisa memaklumi ya, namanya juga aku masih punya anak kecil ya kan. Dan semoga aja seiring berjalannya waktu nanti untuk konten-kontennya semakin bagus dan semakin menarik biar makin betah kalian nontoninnya. Oke, karena di bagian persiputan kita nanti itu bakalan dipotongin kayak di bagian buntutnya. Jadi di sini tuh berhubungan karena untuk golok aku lumayan muntul ya kan. Kayaknya kalau untuk nyunat ini tuh nggak bakalan kupas ya kulitnya. Jadi ya udah di sini tuh kayak diasah-asah dulu gitu loh. Tujuannya sih ya biar tajam. BTW kalau di tempat aku sering disebutnya itu tuh ngasah candung say. Nah, siapa nih di antara kalian yang udah pernah juga ngasah kayak gini, entah itu pisau, entah itu golok? Fix berarti kita adalah ibu-ibu kampung yang hebat ya kan, yang taunya nggak cuma makan-makan doang. Ngasah candung bisa, ngasah lading bisa. Yang kalau misalkan di dapur itu tuh ada pisau yang muntul, ya kita udah bisa ngerjainnya dengan sendiri tanpa harus tunggu suami dulu. Di sini ketiga anak-anak aku semuanya lagi duduk manis makan semangka karena kebetulan Uamilda itu posisinya udah pulang sekolah. Kayaknya sih kurang lebih aku mulai tag video tadi tuh dari jam 11 ya, nyampe sekarang setengah 1, hampir jam 1 ini kerjaan belum kelar-kelar juga. Nah ini ya salah satu resikonya kalau kita jadi konten kreator. Masak yang biasanya cuma butuh waktu 1 jam aja udah kelar. Nah ini karena kita bikin konten ya kan, karena untuk kita jadiin kerjaan juga, jadi bisa sampai 2 jam, 3 jam atau bahkan 4 jam. Masya Allah, capeknya double-double nggak tuh? Part yang paling tersusah dan sulit banget menurut aku itu di bagian angle kamera ya say. Karena kalau yang namanya kita ngonten itu tuh ya harus rajin-rajin pindah-pindah kamera, geser tripod sana sini. Kalau nggak gitu ya mana bisa kita dapat gambar yang bagus sayang. Ya intinya itu tadi nggak boleh males karena yang namanya ngonten itu Masya Allah perjuangannya luar biasa banget say. Tapi sejauh ini aku selalu bersyukur karena apa? Setidaknya suami aku itu tuh selalu support pekerjaan yang sekarang lagi aku tekuni. Ya selagi untuk konten-konten aku itu istilahnya masih enak lah ya dipandang mata, nggak yang terlalu merugikan. Suami aku sih oke-oke aja selagi untuk pembuatan kontennya itu nggak yang aneh-aneh, nggak macem-macem ya say. Contohnya nih karena terlalu saking effortnya untuk mengejar FYP sampai nggak punya rasa malu lagi. Contoh salah satunya nih ya, rela buka baju sama buka celana di depan kamera. Ya tujuannya biar mendapatkan viewers dan followers yang banyak, yaitu tadi FYP. Tapi semoga aja aku nggak sampai kayak gitu ya guys. Karena niat awal aku dari dulu itu pengen banget bisa bantu suami kerja ya kan, bisa bantu perekonomian keluarga, bisa bantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga juga, tapi dengan cara yang baik. Yaitu menurut aku dengan cara membagikan konten-konten daily aku setiap harinya ke kalian. Dan semoga aja kalian itu gak bosen-bosen ya say dengan konten-konten sederhana yang selalu aku suguhkan untuk kalian. Ya karena memang cuma seperti inilah pekerjaan yang sering aku lakukan di rumah, masak, ngurus anak, beberes ya, nyapu, pokoknya kayak gitu aja lah ya pekerjaan rumah. Kalau untuk konten yang kayak jalan-jalan itu kayaknya jarang banget say. Karena aku emang jarang banget keluar rumah dan paling nggak bisa keluar rumah tanpa suami karena takut banget kalau misalkan dilirik brondong atau bahkan sampai dilirik suami orang. Enggak, tenang aja. Di sini tuh aku cuma bercanda kok. Kalau nggak gini ya kita nggak bakalan ketawa dong. Yang ada
nanti kalian serius terus nontonin konten aku, terus cepet tua deh, soalnya nggak ada ketawa-ketawanya. Iya udah, ngomong-ngomong video kita udah ketinggalan jauh banget nih ya. Tadi untuk di bagian persiputannya udah kelar kita potongin buntutnya, terus aku juga ada sempetin untuk ngangkatin jemuran dulu ya say, karena kebetulan cuaca di tempat aku tiba-tiba aja udah mendung. Takut banget nanti tuh nggak keburu untuk ngangkatin, tahu-taunya udah basah aja. Dan ini di perkomporan aku tadi tuh udah sempetin untuk ini ya say, ngerebus daun singkong. Sementara untuk di kompor sebelahnya di sini aku pakai untuk numis persiputan, dan perbumbuannya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, pakai cabe. Oke, jangan kelupaan tambahin air secukupnya aja untuk kuahnya. Dan tadi tuh waktu menumis perbumbuan aku juga ada tambahin beberapa lembar daun salam ya. Lanjut untuk bumbu seasoningnya sesuai selera masing-masing aja. Aku ada tambahin micin, garam, kaldu bubuk. Pokoknya kalau kalian mau aplikasikan perbumbuan yang lainnya juga boleh banget. Dan alhamdulillah untuk menu yang pertama udah mateng. Lanjut ini ke menu yang kedua ya say. Kebetulan untuk daun kelor ini bakalan kita masak bening untuk anak-anak, dan pastinya udah jelas bakalan bebas cabai dong ya. Nah ini singkat ceritanya aja untuk potekin daun kelornya udah kelar. Masya Allah, ini daun kelornya bener-bener mudah banget. Wortel, tempe jangan kelupaan untuk dipotong-potong, bebas banget ya, mau tipis, mau tebal, mau gede, mau kecil, pokoknya terserah ya. Dan ini untuk perbumbuannya aku pakai bawang merah, bawang putih yang udah kelar diiris-iris. Lanjut karena airnya udah lumayan mendidih. Bahan-bahannya tadi langsung aja aku masukin seperti wortel, tempe, perbumbuan. Nah kalau misalkan udah lumayan empuk kayak gini baru deh terakhiran tinggal kita masukin daun kelor, tambahin micin, tambahin kaldu bubuk, garam. Penampilannya bikin ngiler. Dan ya udah kalau gitu semua menu udah mateng, jadi sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya ya. Bye bye.